Oh, saudara, Kingdom Lifestyle kita hari ini dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10-12, Mazmur 94 dan Efesus pasal yang ke-5. Nah, begini, tahukah saudara bahwa sesuatu yang didiamkan itu cenderung menurun kondisinya? Contoh, gedung didiamkan, tidak dipakai, pasti kondisinya menurun, cepat rusak. Mobil didiamkan, tidak dipakai, pasti juga cepat rusak. Nah, kalau saudara mau kondisinya tetap baik, maka saudara harus memelihara, saudara harus memaintains. Nah, memelihara, memaintains ini nggak perlu waktu yang banyak, nggak perlu biaya yang banyak. Hanya saudara perlu rutin, rajin, maka kondisinya akan menjadi tetap. Tetapi kalau saudara mau meningkatkan kondisinya, maka saudara harus invest. Artinya saudara perlu biaya lebih banyak, waktu lebih banyak, tenaga lebih banyak, dan bahkan perlu pengorbanan. Dan dalam Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, Alkitab mencatat begini, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Nah, bayangkan saudara menebang pohon dengan kapak yang tidak diasah. Tentu saja tenaga saudara harus keluar lebih banyak. Nah, seringkali kita juga mendengar begini. Dalam hidup ini kita sering mendengar begini. Kenapa dia selalu beruntung ya? Kenapa rasanya Tuhan ini nggak adil? Kenapa selalu dia dan dia terus yang beruntung? Mari saya mau beritahu buat saudara sebuah rahasia tentang keberuntungan. Dengar saudara baik-baik. Di dunia ini tidak ada yang namanya keberuntungan. Kata keberuntungan itu adalah tipuan iblis, saudara. Nanti saya akan jelaskan nanti buat saudara. Nah, tetapi yang ada adalah keberhasilan. Nggak ada kata keberuntungan, tetapi yang ada adalah keberhasilan. Dan saudara harus tahu bahwa keberhasilan itu memilih orang. Keberhasilan tidak datang kepada semua orang. Keberhasilan itu punya mata, dia bisa memilih orang. Dan keberhasilan itu memilih orang yang siap, saudara. Karena begini, rumus berhasil itu adalah bertemunya antara kesiapan dan kesempatan. Dan hari ini mungkin saudara ada dalam daftar dalam perusahaan saudara yang akan diangkat menjadi manajer. Tetapi karena saudara perusahaan melihat saudara nggak siap, maka akhirnya perusahaan mengangkat orang lain. Mungkin kemarin saudara bertemu dengan jodoh saudara, tetapi karena saudara nggak siap, maka akhirnya dia lebih memilih orang lain, saudara. Hei, seringkali Tuhan sudah memberi banyak kesempatan buat saudara, berkali-kali bahkan. Cuman saudara yang nggak siap. Jadi pertanyaannya adalah begini, persiapan apa dan persiapan yang bagaimana yang perlu saudara lakukan? Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-6, saya bacakan untuk saudara. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah berhenti istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya. Ini dia. Jadi yang pertama, persiapan apa dan bagaimana yang perlu saudara siapkan agar saudara berhasil. Yang pertama, nggak ada yang lain, saudara. Yang pertama, saya taruh urutan pertama, kerja keras, saudara. Ingat, keberhasilan itu memilih orang. Dia memilih orang yang rajin. Saudara harus tahu, dunia ini tidak suka dengan pemalas. Dunia lebih suka dengan orang yang rajin. Dan orang yang bekerja keras itu disukai Tuhan. Nah, keberuntungan itu, keberhasilan itu adalah, keberuntungan itu adalah tipuan iblis agar saudara hanya menunggu. Saudara tidak mengerjakan apa-apa dan hanya berharap pada keberuntungan menghampiri saudara. Itu tipuan iblis, saudara. Dan akhirnya saudara menjadi malas. Keterampilan saudara jadi tumpul. Jadi jangan gantungkan hidup saudara pada keberuntungan. Kalau saudara nggak mau miskin, buta, dan telanjang. Kemudian yang kedua, bergaullah di lingkungan orang-orang yang positif. Bukan lingkungan toksik, saudara. Lingkungan toksik atau lingkungan yang beracun itu adalah orang-orang yang suka mengeluh. Orang-orang yang hidupnya ingin lebih baik, tapi cuma bisa menyalahkan. Menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan ini dan itu. Nah, ini lingkungan toksik, saudara. Lingkungan seperti ini akan membuat keberhasilan menjauh daripada saudara. Nah, saudara harus mempunyai lingkungan yang positif. Lingkungan yang selalu tersenyum, tertawa, mengucap syukur. Ini. Kemudian yang ketiga adalah apa? Berbuat baiklah kepada setiap orang. Dan dengar baik-baik. Karena Tuhan selalu memberkati saudara melalui orang lain. Entah karena saudara bekerja kepadanya, entah karena orang itu membeli dagangan saudara, tetapi selalu melalui orang lain. Nah, yang kita tidak tahu adalah orang yang mana. Nah, ini dia. Makanya berbuat baiklah kepada semua orang. Ingat, keberhasilan itu memilih orang. Tentu saja orang yang siap. Dan ayat yang terakhir, Mazmur 94 ayat 9 dan 15, saya bacakan. Dia yang menanam telinga, yaitu Tuhan yang menanam telinga, masakan tidak mendengar. Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang. Sebab hukum akan kembali kepada keadilannya. Hukumnya, yang rajin pasti kaya, yang rajin pasti berhasil, yang rajin pasti sukses.
Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ingat, keberhasilan itu memilih orang, yaitu orang yang siap. Pastikan itu saudara. Kingdom Lifestyle hari ini Tuhan Yesus memberkati saudara.